Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Manatu Solehah, NIM 1930210114 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membuat permainan edukatif untuk anak usia dini. Di sini saya akan membuat tentang permainan tinju ceria, di mana dalam bahasa Inggrisnya adalah cheerful fest atau tinju ceria. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri di sini untuk alatnya ada gunting, kemudian ada pensil, ada penggaris untuk mengukur, kemudian ada solasi atau lakban, dan untuk bahannya sendiri ada kardus, kemudian ada kertas origami, kemudian ada kertas tebal atau kertas foto, dan juga ada bungkus kado. Dan terakhir adalah ada kotak kardusnya. Di sini saya memakai bekas roti. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, karena kardus ini sudah berbentuk kotak, jadi saya akan melapisinya dengan sampul kado. Nah, seperti kita membungkus kado ya, cara membuatnya kita lilitkan. Nah, selesai akan jadi seperti ini. Nanti yang akan kita pakai di bagian sininya. Kemudian kita membuat pola lingkaran seperti ini dari kertas origami untuk permainannya tersebut. Nah, di sini saya sudah mengguntingnya menjadi 4. Kemudian kita mengukur untuk alasnya di bagian itu dengan kardus, dan kita ukur menggunakan penggaris, kemudian dibenahi dengan pensil. Dan untuk orang-orangannya sendiri di sini memakai kertas foto agar tebal untuk dilipat, digulung seperti ini agar bisa bergerak. Nah, cara membuatnya sungguh mudah ya. Kemudian untuk membuat matrasnya di sini kita ukur sesuai selera. Nah, habis itu kita gunting ya. Nah, kita akan membentuk seperti kotak tetapi bukan kotak. Nah, ketika sudah, kita akan menempelkan ini di bagian tengah. Nah, seperti ini ya Bun. Kita akan menempelkan di bagian tengah untuk matrasnya. Nah, seperti ini bagian tengahnya. Kemudian di pinggir-pinggirannya kita akan memberikan kertas origami yang sudah dibentuk lingkaran tersebut. Seperti ini. Nah, kurang lebih nantinya juga akan jadi seperti ini ya. Mari kita tempel menggunakan solasi. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk kita pegangannya, nanti akan saya tunjukkan cara bermainnya. Dan untuk orang-orangannya sendiri di sini memakai kertas yang tebal atau karton, bisa kertas foto. Kita pasangi wajah gambar bisa, kemudian kita bitangan dari kertas dan dilengketkan dengan solasi atau lem. Nah, seperti ini. Nanti bakal akan saya tunjukkan cara bermainnya. Berikut cara bermainnya. Hai, namaku Maratus. Namamu? Rehan. Nah, di sini kita akan bermain tinju ceria. Nah, di sini ada orang-orangan, satu buat Rehan dan satu buat Kak Marah. Nah, di sini nanti di sini kan ada tempat. Nah, di sini nanti buat kita goyang-goyangkan siapa yang menang, seperti itu ya. Kita coba. Nah, kayak gini contohnya. Kita pegang ini. Kita hadapkan, kita mainnya seperti ini. Siapa yang menang? Siapa yang jatuh? Nah, Rehan kalah dan Bibi menang. Nah, seperti itu ya permainannya. Jadi, siapa yang menang, ada yang kalah. Tetapi karena ini hanya permainan, jadi ada yang menang dan ada juga yang kalah. Nah, cara bermainnya seperti itu ya. Dan ini untuk alat menggerakkannya, dan ini sebagai orang-orangannya. Nah, ini orang-orangan dari kita. Nah, bisa kita contohkan cara bermainnya gini. Kita dekatkan, kemudian 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang kalah dan ada juga yang menang. Nah, hai,
Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang bisa kita ambil dari permainan tinju ceria ini atau cheerful fish. Nah, di sini kan sudah ada nih contoh dari permainannya. Kemudian, nah di sini ini merupakan alat permainan edukatif modern. Nah, teori yang digunakan itu adalah teori psikoanalisa. Seperti yang diungkapkan oleh Sigmund Freud bahwa bermain merupakan media untuk melepaskan emosi-emosi dari dalam diri dan belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi pada anak. Serta salah satu cara untuk mengukur dan mengetahui suatu sifat suatu alat. Nah, seperti ini sifat dari kardus dan kertas tebal. Kemudian dengan permainan ini, anak juga dilatih mengeluarkan emosi kecilnya, kemudian belajar dari kekalahan, lalu juga mengetahui sifat dari bahan permainan tinju ceria ini. Kemudian menurut James Sully, nah yang penting dan perlu ada di dalam permainan bermain ini adalah rasa senang. Nah, yang ditandai dengan tertawa atau suasana hatinya senang. Nah, menurutnya bermain itu lebih mengutamakan proses daripada hasil. Dan untuk permainan tinju ceria ini, nah juga mengutamakan proses yang dialami oleh anak dan melibatkan keceriaan pada anak tersebut dalam memainkannya. Kemudian dari teori Piaget atau Piase, itu bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Nah, permainan ini pun juga memicu kesenangan anak ketika anak tertarik untuk memainkannya secara berulang. Nah, untuk fungsinya sendiri dari permainan tinju ceria ini, itu anak-anak memiliki kesempatan untuk menguji kesabarannya. Kemudian, anak melatih otot tangannya dan juga menghasilkan gerakan-gerakan baru dan tak lupa berfungsi mempengaruhi 6 aspek perkembangannya. Untuk nilainya sendiri, nilai yang terkandung dalam permainan tinju ceria ini itu di dalamnya terdapat satu melatih sportivitasnya, kemudian melatih kemampuan anak, melatih otak kognitifnya, menggali kekuatan mentalnya, dan nilai bersosialisasi kepada teman lawan mainnya. Karena permainan ini memang harus dilakukan oleh 2 orang atau berpasangan. Ini kan sudah ada 2 ya. Kemudian, permainan ini termasuk ke dalam bentuk permainan praktis dan pura-pura karena alat yang digunakan sangat simpel dan cara mainnya pun dengan berangan-angan atau pura-pura. Seperti yang diungkapkan oleh Rubin Fein dan Van den Berg, tentang salah satu ciri dari permainan adalah dengan mempunyai kualitas pura-pura. Dan juga termasuk ke dalam bentuk permainan menurut Parton, yaitu permainan yang gerakannya terarah serta bersifat kooperatif. Karena dalam memainkan permainan tinju ceria ini kita harus kooperatif dalam memainkannya. Ayo, kita angkat. Aku Rudi. Aku Benny. Kita mainnya, yuk taruh sini. 1, 2, Bismillah dulu. Bismillah, ya kita berdoa. Mulai. Bismillah. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, semoga kita menang. 1, 2, 3. Kamu kalah. Ayo, ulangi lagi. Ada terus main tinju. Ayo, 1, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, itu nggak boleh licik, jadi harus bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, Bibi yang kalah. Tapi kan dalam permainan ada yang menang dan ada yang kalah, jadi nggak apa-apa. Kita tetap berteman, oke? Oke. 1, 2, 3. Walaupun nanti dia yang menang itu 1 dan 3. Bagus. Kemudian serta termasuk ke dalam permainan play fellow atau permainan yang membutuhkan atau harus memiliki teman atau pasangan dalam bermain seperti ayah, kakak, bibi, dan lain-lainnya. Untuk aspek yang dikembangkan dalam permainan tinju ceria ini ada 6 aspek keseluruhan.
Nah, yang pertama itu nilai agama moral. Nah, di sini anak diterapkan membaca doa sebelum memulai permainan agar lebih tenang dalam memainkannya. Untuk fisik motoriknya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangannya karena permainan tinju ceria ini didominasi oleh menggunakan gerakan dari tangan. Nah, kemudian ada kognitif. Di sini anak diminta untuk berpikir bagaimana cara mengalahkan lawan mainnya, sehingga kognitif anak akan selalu tergerak menimbulkan kecerdasan-kecerdasan yang alami. Kemudian ada yang bahasa. Nah, aspek bahasa ini akan berkembang lebih pesat dikarenakan dalam permainan tinju ceria ini anak akan terus bersuara untuk menyemangatinya diri sendiri seperti ayo, ayo, ayo gitu. Untuk sosial emosionalnya, di sini anak dilatih untuk bersabar dalam memainkannya dan juga selalu berinteraksi dengan lawan main sehingga aspek sosial anak pun akan turut ikut serta dan meningkat. Untuk terakhir itu ada seni. Di sini aspek seninya, anak juga bisa menemukan aktivitas seni di dalam permainan ini. Misalnya dengan memainkan gerakan tangan yang menghasilkan bunyi yang diinginkan di bagian sini. Sehingga itu menimbulkan kesenian dan pada intinya di permainan tinju ceria semua aspek akan terus berkembang dan akan menimbulkan kecerdasan-kecerdasan pada anak. Nah, kecerdasan yang didapat pun meliputi kecerdasan naturalis karena secara alamiah anak akan terus mengasah keinginannya termasuk dalam permainan ini. Kemudian ada kecerdasan bermusik, kecerdasan bersosial, kecerdasan eksterpersonal dan masih banyak lagi. Nah, untuk evaluasinya di sini, karena evaluasi ini adalah penilaian. Nah, evaluasi dalam penilaian permainan ini bisa kita nilai dengan menentukan terhadap penilaian di aspek perkembangan anak. Kemudian bisa juga dengan pemberian arahan tentang keputusan atau informasi yang dikumpulkan oleh anak, sehingga kita bisa mengetahui tentang apa saja yang diperoleh sang anak ketika memainkan permainan tinju ceria ini. Dan untuk cara bermainnya sangat mudah. Nah, yang pertama, meletakkan orang-orangan. Nah, meletakkan orang-orangan petinju di atas markas yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mulai dengan pengucapan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 kita akan mengetuk-ketuk bagian yang sudah kita tentukan warnanya. Nah, lalu tangan dari sang pemain bisa menepuk-nepuk atau membunyikan suara dengan letak lingkaran yang telah ditentukan dalam permainan tinju ceria ini seperti ini. Nah, kemudian diarahkan sesuai dengan motivasi agar mengalahkan lawan mainnya. Nah, seperti ini bagaimana cara mengalahkannya. Jadi, semakin kencang kah atau semakin lembut kah untuk gerakan tangannya. Nah, ketika jatuh maka permainan itu akan selesai dan terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena ini hanya permainan. Nah, sangat mudah bukan untuk permainan tinju ceria ini. Selamat mencoba.